Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku seiman yang kucintai karena Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir dalam pengajian kita, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunannya. Dan semoga kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa karena kita hadir di dalam majelis ilmu. Selawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini dalam pengajian kita ini masih tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita semua sudah dengarkan pada kesempatan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab dan beberapa suhuf, ya. Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, terutama sekali mengenai kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Quranul Karim maktubun fil lauhil mahfuz. Al-Quranul Karim itu tertulis, tercatat di lauhil mahfuz. Tercatat dia di sana, ya, di atas langit yang 7. Wa tahfazuhu sudur, dan dia dihafal oleh dada-dada manusia. Banyak penghafal Al-Quran dari sejak zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya di zaman kita ini. Al-Quran itu berada di dada-dada kaum muslimin. Banyak penghafal Al-Quran. Wa tatluhul alsun, dan dia dibaca oleh lidah-lidah manusia. Banyak yang membaca Al-Quranul Karim. Kitab yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Itu buku yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Jadi kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia adalah Al-Quranul Karim. Wa maktubun fis suhuf, dan dia tertulis di suhuf. Ya, maksudnya di suhuf, di mushaf kita ini. Kita ditulis di mushaf. Mulai dari sejak dikumpulkan Al-Quran oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian disalin menjadi beberapa mushaf di zaman Utsman bin Affan hingga hari ini, ya. Di Al-Quran tercatat di mushaf. Wa huwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinat. Al-Quran itu adalah terdiri dari beberapa surat yang muhkamat dan ayat-ayat yang jelas. Hurufun wa kalimat, terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Fihi muhkamun wa mutasyabih. Di situ ada ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam, yang jelas tujuannya, tidak ada kesamaran sedikit pun.
baik dibaca oleh orang yang awam ataupun orang yang sedikit berilmu. Dan ada juga yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih yang tidak dipahami oleh manusia sama sekali, seperti huruf-huruf yang muqatta'ah. Yasin, apa artinya? Enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bimuradih. Ya, alif lam mim dan seterusnya. Jadi ini ayat-ayat mutasyabihat, tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah. Kemudian ada ayat-ayat yang maknanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya, tidak diketahui oleh orang yang awam, yang tidak pernah menuntut ilmu. Itu orang-orang yang mendalam ilmunya, yang belajar tekun, itu ada ayat-ayat yang bisa dipahami oleh mereka, namun tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Ini ayat mutasyabihat, ya. Wa nasikhun ma mansukh, dan ayat-ayat yang nasikh, yang mengamandemen, yang membatalkan hukum sebelumnya. Dan ada ayat-ayat yang mansukh, yang dibatalkan hukumnya. Dibatalkan hukumnya, ayatnya dibaca, tapi hukumnya sudah diamandemen. Ada juga ayat yang bacaannya diamandemen, enggak dibaca lagi tapi hukumnya tetap ada. Disebut dengan nama ayat mansukh. Ya, ayat yang mansukh. Jadi ada ayat yang nasikh dan ayat-ayat yang mansukh. Wa khassun wa 'am, dan ada ayat-ayat yang khusus dan ada ayat-ayat yang umum dalam Al-Qur'an ini. Wa amrun wa nahyun, dan ada juga ayat-ayat yang isinya perintah dan juga ayat-ayat yang isinya larangan. Ini semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun." Sungguhnya dia adalah benar-benar Al-Qur'an yang mulia, di dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun, dia tidak bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Tanzilum mir rabbil alamin, dia diturunkan dari sisi Allah, Tuhan semesta alam. Jemaah rahimakumullah, di Al-Qur'anul Karim adalah kitab Allah yang tertulis di Lauhil Mahfuz dan dihafal oleh dada kaum muslimin dan dibaca oleh lidah-lidah kaum muslimin. Dia adalah kitab yang terpelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Tapi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang bayyinat, ayat yang jelas tujuannya di dada orang-orang yang diberikan ilmu. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim hendaknya ada di dada kita bagian daripada Al-Quran, ya. Karena orang yang tidak ada di hatinya, di dadanya Al-Quran, dia itu kalbaitil kharib, seperti rumah yang runtuh, tidaklah ada, walaupun sedikit. Inilah yang menyebabkan sekarang sekolah-sekolah Islam berusaha untuk mendidik anak-anak didiknya untuk menghafal Al-Quranul Karim. Wa ahlus sunnati wal jamaah muttafiqun. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat ala addi suwaril Quran wa ayatih wa kalimati wa hurufih. Wa yukaffiruna man ankara suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan minhu. Ahlussunnah wal jamaah sepakat menghitung jumlah surat-surat Al-Quran dan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya dan huruf-hurufnya. Dan Ahlussunnah menghukumi kafir orang yang mengingkari satu surat saja dari Al-Quran. Kalau dia ingkari berarti dia jatuh kafir. Au ayat, atau dia mengingkari satu ayat saja dari Quran. Au kalimah, ataukah satu kalimat saja. Satu kalimat, satu kata. Ya, kalimat menurut bahasa Arab itu artinya dalam bahasa Indonesia kata. Satu kata saja dari Quran
itu dia ingkari, dia tidak mau beriman kepadanya, dia jatuh kafir. Au harfan minhu, atau satu huruf saja dari Al-Qur'an dia ingkari, maka ini bisa membuat dia menjadi kafir. Au zada au naqas, atau orang yang menambah Quran bisa jatuh kafir dia, atau orang yang mengurangi Al-Qur'an. Au za'ama anna al-Qur'an mutanaqidun fi ayatih, atau dia menyangka atau menuduh bahwa Al-Qur'an itu bertabrakan ayat-ayatnya. Orang ini bisa jatuh ke dalam kufuran ya kalau seperti itu. Aw mustamilun ala ba'dil khurafat, atau dia berkeyakinan, dia menyangka bahwa Quran itu mengandung cerita-cerita yang tidak ada dasarnya, khurafat. Kalau dia berkata bahwa Quran itu ada di dalamnya khurafat, berarti dia bisa jatuh ke dalam kekafiran. Karena Quran tidak ada khurafatnya sedikit pun. Semuanya hak, semuanya benar. Ya, karena yang memfirmankannya adalah Allah yang alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang hadir. Jadi Al-Quran tidak ada yang tidak benar. Ya, Al-Quran itu isinya semuanya hak. Fayu'minuna imanan jaziman, maka ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan keimanan yang kokoh. Bi anna kulla ayatin min ayatil Quran munazzalatun min indillahi ta'ala. Mereka beriman dengan iman yang kokoh bahwasanya setiap ayat dari ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah yang maha tinggi. Wa qad nuqila ilaina bi tariqit tawatur al-qat'i alladzi la yarqa ilaihi syakkun albatta. Dan Al-Quran itu telah dinukil kepada kita, telah disampaikan kepada kita melalui jalan yang mutawatir, yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi tidak boleh diragukan Al-Quran walaupun sedikit, walaupun satu huruf, apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Tidak boleh. Siapa yang berbuat demikian, maka berarti dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Huwal mu'jizatul kubra al-khalidah li Nabiil Islam Muhammad bin Abdullah. Al-Quran itu mukjizat paling besar yang kekal untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar itu apa? Al-Quran. Al-Quran ini jamaah rahimakumullah betul-betul terpelihara, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa kurang-kurang, tidak bisa ditambah-tambah, ketahuan semua. Di dalamnya segala macam ilmu. Segala macam ilmu. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa semua tentang iptek, tentang teknologi itu ada ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim, jamaah rahimakumullah, itu adalah firman Allah. Ya, Allah yang maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Allah maha tahu segala macam ilmu. Ya, di dalam Al-Quran semuanya ada. Cuman kita sebagai umat Islam kadang ya memang belum sampai ke sana ya pemikiran kita. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang kekal. Yang paling besar mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Ya. Walaupun begitu banyak dari sejak zaman Nabi orang-orang yang ingin merongrong Al-Quran, Al-Quran tidak pernah terongrong sedikit pun. Al-Quran tetap eksis. Ya, setiap waktu selalu kelihatan mukjizat-mukjizat Al-Quran apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Ya, sampai datang hari kiamat nanti. Al-mu'jizu fi uslubihi wa nadmihi wa ulumihi wa hukmihi wa tashri'ihi wa akhbarihi wa ta'thirihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Al-Quran itu dia adalah al-mu'jiz yang isinya mukjizat, ya, melemahkan orang lain fi uslubi dalam uslubnya, dalam gaya bahasanya, ya, wa nadhmi, dan dalam nazamnya, dalam urutannya, jemaah rahimakumullah. Jadi Al-Quranul Karim tidak bisa dibuat oleh siapapun. Seandainya semua orang yang ahli dalam bahasa Arab,
ahli dalam segala ilmu pengetahuan berkumpul jadi satu. Mereka semuanya profesor-profesor, botak-botak semua. Lagi tidak akan mampu untuk membuat satu surat seperti Al-Qur'an. Tak mampu. Ya, jadi Al-Qur'an itu melemahkan mereka. Bahkan ditantang oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Karim. Allah berfirman misalnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya apa yang Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat seperti Al-Qur'an, satu surat, buat, silakan. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggil para pembantu-pembantu kalian selain Allah. Panggil orang yang pintar-pintar tuh, buat satu surat saja. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ya, ayo buat, ditantang oleh Allah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka bila kalian tidak mampu melakukannya dan tidak akan pernah mampu, kata Allah, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. An-nas wal hijarah jadi bahan bakarnya. Uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Di Al-Qur'an tidak akan mampu untuk ditiru oleh siapapun. Jadi Al-Qur'an melemahkan semua orang dalam gaya bahasanya, dalam nazamnya, ulumihi, dalam masalah ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, ya, pada hukumnya, pada syariatnya, pada berita-berita yang ada di dalamnya, dan juga para pengaruhnya tentang janji dan ancaman yang ada di dalamnya. Semuanya itu melemahkan siapapun, nggak bisa ditandingi oleh siapapun, nggak bisa dibuat seperti Al-Qur'an oleh siapapun. Al-Qur'an betul-betul mukjizat yang luar biasa bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul kutubis samawiyah. Al-Qur'an adalah kitab terakhir dari kitab samawi, kitab yang diturunkan dari langit itu, yang terakhir Al-Qur'an. Adapun yang dibuat-buat oleh manusia, ya, di bumi ini, yang agama mereka istilahnya disebut agama ardi, agama bumi, karena manusia yang menciptakannya. Mereka buat kitab terus, kitab ardiyah. Ya, adapun ini kitab samawiyah, kitab samawi diturunkan dari langit. Yang terakhir diturunkan oleh Allah adalah kitab Al-Qur'an. La yunsakhu wa la yubaddal. Dia tidak bisa diamandemen lagi. Enggak. Hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Kecuali yang pernah dimansukh di zaman Nabi, ketika ayat ini turun, ya, pertama hukumnya berlaku, setelah itu turun ayat yang lain yang mengamandemennya, itu yang bisa amandemen. Adapun setelah Nabi meninggal dunia tidak ada lagi yang dimansukh, tetap berlaku hukumnya. Wala yubaddal, tidak bisa diganti, tidak bisa diganti. Ya, makanya jamaah rahimakumullah, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mengganti hukum Allah dan hukum yang lain. Tidak boleh dia mengatakan bahwa hukum selain hukum Allah sama saja dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, nggak boleh. Bisa jatuh kepada kufuran. Ya, tidak bisa dimansuh, tidak bisa amandemen, tidak bisa diganti Quran itu. Waqad takaffalallahu bihifdhihi min ayyi tahrif. Allah sudah menjamin keterpeliharaan Al-Qur'an dari segala penyelewengan, atau tabdil, dari segala penggantian, atau ziyadatin atau naqsin, penambahan dan pengurangan, ila yaumi yarfa'uhu Allah taala, sampai hari di mana Allah mengangkat Al-Qur'an. Al-Qur'an akan diangkat nanti. Wa dzalika qabla yaumil qiyamah, yaitu pada hari sebelum datangnya hari kiamat. Quran itu diangkat, enggak ada lagi Quran mushaf, enggak ada tulisannya, hilang. Tinggal kertasnya saja. Hati manusia yang sudah menghafal hilang dari dadanya Quran. Nanti mau dekat hari kiamat itu enggak ada lagi, hilang. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sebelum datangnya hari kiamat, sudah dekat datangnya hari kiamat. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan sungguhnya akulah yang benar-benar menjaganya. Kutiba fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimar'a minhu. Al-Qur'an itu ditulis di zaman Nabi. Quran diturunkan, Rasulullah menyuruh para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Muawiyah dan yang lainnya untuk menulis Quran. Tidak belum ada kertas, ditulis di pelepah kurma, pelapak kurma, di batu, di kayu, di tulang, begitu berserakan. Selain ditulis, semua para sahabat menghafalnya. Hafal Al-Qur'anul Karim yang diturunkan sedikit demi sedikit oleh Allah, diturunkan separuh-separuh itu. Ya, para sahabat, dan lalu mereka tulis juga, disuruh oleh Nabi untuk menulisnya. Itu bimar'a minhu, dilihat langsung oleh Nabi. Mereka tulis. Haitsu kana lil wahyi katabatum min khiyaratis sahabah. Di mana ada penulis wahyu di zaman Nabi, ada katabah dari kalangan sahabat-sahabat pilihan yang mulia, yang pandai menulis gitu. Ya. Dan yang di depannya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. La yufariquna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah berpisah dengan Nabi, para penulis wahyu ini. Wa yaktubuna kullama nazala minal Qur'an. Dan mereka menulis setiap apa yang turun dari Al-Qur'an. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadulluhum ala mawdhi'i kulli ayatin min suratiha. Nabi SAW menunjukkan mereka tempat setiap ayat dari surat-suratnya. Ayat ini ada di surat ini. Nah, setelah ayat ini ditunjuk oleh Nabi. Makanya semua susunan suratnya, susunan ayat-ayatnya itu adalah tauqif. Itu adalah betul-betul pemberitahuan dari Nabi. Tidak bisa dibuat-buat oleh para sahabat. Enggak. Itu semuanya memang datang perintahnya dari Allah yang melalui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jumi'a. Kemudian dikumpulkan Al-Quran yang berserakan tulisannya itu fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq baina daffatil mushaf, pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, berbentuk mushaf, ya. Sudah dibuat menjadi mushaf, jadi satu sudah di zaman Abu Bakar atas usulan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang punya usulan, ya. Kenapa jemaah rahimakumullah? Karena ketika terjadi perang Yamamah, ya, perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu itu di zamannya Abu Bakar. Di situ banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur mati syahid. Nah, khawatir Umar bin Khattab nanti Quran ini bisa hilang dia nanti kalau tidak ditulis, disatukan. Maka akhirnya Abu Bakar menerima usulan daripada Umar bin Khattab dan beliau memerintahkan untuk menulis Al-Quran disatukan ini kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu jami'an. Wa fi ahdi Utsman bin Nurain ala harfin wahid. Kemudian di masanya Utsman bin Affan dikumpulkan Al-Quran itu menjadi satu huruf. Maksudnya memakai apa? Memakai bahasanya Quraisy, ya, karena di zaman Umar bin Khattab Islam meluas, digantikan beliau oleh Utsman bin Affan, jadi Islam sangat luas sekali sampai mereka ke Azerbaijan, sampai perbatasan dengan Cina juga luas, ya, kekuasaan khalifah itu. Nah, mereka yang pergi ke Azerbaijan katanya itu satunya baca Quran dengan logatnya, satu lagi baca Al-Quran dengan logatnya. Masing-masing merasa bahwa logatnya yang paling bagus, yang paling benar. Nah, itu dia khawatirkan. Dilaporkanlah hal itu kepada Utsman bin Affan. Maka beliau memerintahkan supaya mushaf Al-Quran yang ada dulu diperintahkan ditulis oleh diperintah oleh Abu Bakar, ditulis oleh Zaid bin Thabit. Waktu itu dipegang oleh Abu Bakar, kemudian pindah ke Umar. Setelah Umar meninggal dunia dipegang oleh istri Nabi kita Hafsah, putrinya Umar. Itu diminta oleh Utsman. Mushaf ini disalin menjadi 5 mushaf. Ya, ada yang dikirim ke Mekah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Syam. Sehingga Al-Quran itu dibaca dengan satu model bacaan, ya, sesuai dengan
tempatnya diturunkan, yaitu diturunkan menurut logatnya Quraisy, sehingga tidak ada lagi yang bercerai-berai caranya membaca Al-Quran beda-beda, enggak, semuanya sama, yaitu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa kana dzalika bi isyrafi alami sahabah wa kuttabil wahyi, dan hal itu dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan diketuai oleh para sahabat yang luar biasa dari para penulis wahyu radhiyallahu anhum ajma'in. Jemaah rahimakumullah, kemudian Al-Qur'anul Karim yahtawi ala 114 suratan. Al-Qur'anul Karim terdiri dari 114 surat. 86 surat turun di Mekah. 86 surat. Ya, biasanya ayat-ayat surat-surat yang tidak terlalu panjang, pendek-pendek, ya, maka 86 surat itu. Itu selama 13 tahun ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Turun di Mekah 86 surat. Kemudian 28 surat turunnya di Madinah. 28 surat biasanya panjang-panjang, kayak surat Baqarah, surat Ali Imran, ya, surat An-Nisa, itu 28 surat turun di Madinah. Dan diberi nama surat yang turun di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah disebut dengan nama surat-surat Makkiyah namanya. Sementara surat-surat Al-Quran yang 28 surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu disebut dengan istilah surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Jadi ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat yang turun sebelum beliau hijrah dan ada surat yang turun setelah Rasulullah SAW berhijrah. Wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah, jamaah rahimakumullah, yahtammuna bi ta'limil Qur'an wa ta'allumi wa hifdzi wa tilawati bi husnil shaut. Mereka betul-betul memperhatikan pengajaran Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an disebarkan, diajarkan, ya, dan dipelajari. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang menjadi bahan ajarnya atau kurikulumnya yang paling utama yang tidak akan pernah ditinggalkan itu adalah Al-Quran. Itu Ahlussunnah. Bukannya Quran. Apa kurikulum yang dibuat-buat oleh manusia yang sekarang ini? Beda menteri, beda kurikulum, beda presiden, beda kurikulum. Ada kurikulum orang barat, ada kurikulum orang kafir, enggak. Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu mereka betul-betul memperhatikan yang menjadi kurikulumnya, bahan ajarnya yang paling utama itu di sekolah-sekolahnya. Itu semua adalah pertama Al-Qur'anul Karim. Mereka memperhatikan bagaimana membacanya dengan benar, bagaimana menghafalnya, bagaimana mempelajari isinya, bagaimana supaya dibaca dengan suara yang bagus. Wal insat ilahi idza quri, dan bagaimana caranya agar diam apabila Quran dibaca. Diam, didengarkan, ditadabbur. Wa tafsirihi ala nahji salafil ummah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul memperhatikan tafsirnya Al-Quran sesuai dengan manhaj salaful ummah, para salafus salih dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Wal amal bi ahkamihi fi kulli saghiratin wa kabiratin. Dan Ahlussunnah berusaha untuk mengamalkan hukum-hukum Al-Quran dalam hal yang kecil ataupun dalam hal yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Kitab Al-Quran itu kami turunkan dia kepadamu. Dia adalah kitab yang diberkahi agar mereka mentadabbur, merenungkan ayat-ayatnya, dan supaya orang yang punya akal itu bisa mengambil pelajaran. Jadi Al-Quranul Karim, jemaah rahimakumullah, itu menjadi bahan yang paling diperhatikan di dalam pengajaran oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah jauh dari Quran, ya ini tandanya sudah kurang betul sudah. Wa yata'abbaduna Allah Ta'ala biqira'atihi,
Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ibadah. Di anna fi qiraati kulli harfin minhu hasanah. Karena setiap membaca satu huruf dari Al-Quran itu dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Sementara satu kebaikan itu dapatkan pahala 10. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi tentang hal tersebut. Nabi kita bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengan bacaannya itu. Satu huruf saja dapat kita satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, sementara satu kebaikan itu dikalikan 10 seperti itu. Satu kebaikan dapat 10 pahala kita jadi. Wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf. Enggak. Alif lam mim kan 3 huruf. Walakin alifun harfun, alifnya satu huruf dapat 10. Lamnya satu huruf dapat 10, mimnya satu huruf dapat 10, semuanya menjadi 30 pahala kita dapat baca alif lam mim saja. Alif lam mim dah 30. Kalau satu halaman berapa pahala kita dapatkan? Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, wa ahlus sunnah wal jamaah la yajawizuna tafsir al-Quran bir-ra'yi mujarrad. Ahlussunnah wal Jamaah tidak membolehkan untuk menafsirkan Al-Quran memakai ar-ra'yu, memakai akal murni. Enggak boleh. Ada ayat, oh tafsirnya begini, menurut saya. Enggak boleh. Tafsirkan Al-Quran. Fa innahu minal qawli 'ala Allah, itu berarti kita membuat-buat mengatasnamakan Allah. Kalau kita pahami Quran dengan akal kita. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kita mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa punya pengetahuan ini. Kalau kita menafsirkan dengan ra'yu, dengan akal kita saja. Wa huwa min amali syaitan, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Berarti bagaimana jemaah rahimakumullah? Bal yufassiruna al-Qur'ana bil Qur'an. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Quran ditafsirkan oleh Quran. Ya. Misalnya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Disebutkan dalam surah An-Nisa. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, bersama orang-orang yang telah kuberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. An'amta 'alaihim itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan oleh Al-Qur'an. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan pula jalannya orang yang sesat. Siapa yang dimurkai, siapa yang sesat di sini? Disebutkan oleh hadis Nabi. Mereka adalah orang Yahudi, itu maghdub alaih. Siapa yang sesat? Orang Nasrani, orang Kristen. Yahudi, Kristen. Enggak. Setiap kali lima waktu ini kita sebut itu. Mohon kepada Allah supaya tidak ditujuki jalannya orang-orang yang al-maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang ad-dhalin. Jalannya orang Yahudi, jalannya orang Nasrani. Alhamdulillah. Jadi ini Quran ditafsirkan dalam Quran. Kemudian nanti Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Fayahmiluna al-mujmal 'ala al-mubayyan, lalu mereka Ahlussunnah wal Jamaah membawa ayat yang umum kepada ayat yang sudah jelas. Ya. Wal mutlaq 'ala al-muqayyad, ayat yang mutlak yang tidak ada kaidnya kepada ayat yang ada kaidnya. Wal 'am 'ala al-khas, ayat yang umum kepada ayat yang khusus. Wal mutasyabah 'ala al-muhkam, ayat yang mutasyabah yang tersamar maknanya kepada ayat yang jelas maknanya. Begitu cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, Quran dengan Quran. Wa yufassiruna Al-Quran bis sunnah an-nabawiyyah ats-tsabitah. Dan mereka menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi yang sahih. Seperti tadi, ghairil maghdubi alaihim, apa maknanya? Bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Ini hadis yang menafsirkannya. Waladdallin, bukan pula jalannya orang yang ad-dhalin, orang yang sesat. Siapa orang sesat?
Disebutkan dalam hadis Nabi ialah ad-dall itu orang yang Nasrani. Kalau Quran dicari tafsir di Quran, satu ayat dilihat ayat yang lain enggak ditemukan, pindah lihat di hadis Nabi. Di hadis Nabi tidak ada ditemukan, bagaimana cara menafsirkannya? Nah, summa bi aqwalis sahabatil kiram, ditafsirkan dengan pendapat para sahabat. Coba lihat, di sahabat Nabi ada enggak menafsirkannya? Apa kata Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? Oh, ini maknanya kata Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Oh, ini. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Oh, ini. Nah, itu sudah tafsirnya. Jadi Quran ditafsir dengan Quran, Quran ditafsir dengan hadis, Quran ditafsir dengan perkataan para sahabat. Karena Quran itu turun di zaman mereka yang lebih paham daripada orang lain Quran itu. Summa bi aqwalit tabi'in al-'idham. Setelah itu kalau tidak ditemukan makna satu ayat itu dalam pendapat para sahabat yang mulia, maka dipakai pendapat para tabi'in, muridnya sahabat, seperti Atha bin Abi Rabah, seperti Tawus, seperti Mujahid, Hasanul Basri dan yang lainnya. Banyak para tabi'in itu. Nah, apa penafsiran mereka? Itulah yang dipakai, diikuti. Kalau itu juga tidak ditemukan maknanya, makna satu ayat dari Quran enggak ada, di hadis enggak ada, perkataan sahabat tidak ada, perkataan tabi'in tidak ada, maka baru summa bil lughatil arabiyyah allati nazala biha al-Qur'anul azim. Maknanya itu dikembalikan kepada makna bahasa Arab yang Al-Qur'an itu turun dengannya. Jadi apa maknanya menurut bahasa? Itu begitu runutnya cara menafsirkan Al-Qur'an, ya. Summa yajtahiduna ba'da dzalika ala dha'i hadhil masadir. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah berijtihad setelah itu sesuai dengan arahan daripada sumber-sumber ini. Wa yataqayyaduna bil dhawabit syar'iyyah, dan mereka terkait dengan syarat-syarat yang ada menurut syariat di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Wala yakhrujuna an qawaidiha, mereka tidak keluar dari kaidah-kaidah tafsir. Fahum bihadza yajma'una bainal athar wan nazar. Akhirnya mereka dengan cara seperti ini mereka menggabungkan antara tafsir Al-Quran melalui riwayat dari Nabi atau dari sahabat atau dari tabi'in, ya, baru kepada bahasa. Jadi mereka menggabungkan ini antara pakai riwayat dan juga pakai akal. Nah, tapi didahulukan yang riwayat, ya, baru kepada bahasa, ya, dan akal ini yang mendukungnya. Ya, itulah cara menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak semau-maunya orang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu enggak. Jadi makanya kita tidak berani untuk kalau tanpa kita melihat tafsirnya, ya, untuk mengatakan ini maksud daripada ayat ini. Karena kita salah jemaah kalau seperti itu. Ini adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, bukanlah perkataan manusia, tidak bisa direka-reka dengan akal. Banyaknya orang-orang yang menyimpang dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, orang Syiah, orang Batiniyah, menyimpang semua pakai ayat dia. Berdalilnya pakai ayat, tapi memaknainya itu tidak memakai riwayat. Maknanya menafsirkannya itu sekeinginannya, sekehendaknya, ya, sehingga sampai-sampai ada yang menafsirkan ayat jamaah rahimakumullah sampai tidak mewajibkan sholat. Mereka mengatakan kan inti daripada sholat itu kan untuk mengingat Allah katanya. Kalau sudah ingat Allah sudah nggak perlu sholat sudah katanya. Coba ini pakai akal dia dari kalangan tarekat dan tasawuf itu. Tapi seperti itu, ini sudah salah jalur dia. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memahaminya itu ditafsirkan dengan Al-Quran sendiri. Kalau tidak ditemukan tafsirnya dalam Al-Quran, pakai hadis Nabi. Ada nggak tafsir dari hadis Nabi? Kalau di situ tidak ada penafsiran satu ayat, tidak ditemukan hadisnya, baru memakai penafsiran para sahabat Nabi, murid-murid Nabi, karena mereka yang lebih paham. Mereka diajar langsung oleh Nabi. Kalau itu pun tidak ditemukan, maka memakai perkataan para tabi'in, karena mereka murid Nabi, murid sahabat. Nah, kalau itu sudah tidak juga, baru dikembalikan kepada makna bahasa. Jamaah rahimakumullah. Jadi inilah dia pembahasan kita mengenai
beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Lalu nantinya kita akan masuk kepada rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul, beriman kepada rasul-rasul Allah. Mungkin ada di antara penunggu yang mau bertanya, silakan. Iya, silahkan dari belakang. Tidak pernah mengaji, tidak pernah belajar ngaji maksudnya. Tidak pernah baca Quran. Jadi beda dia mengingkari dengan tidak pernah membaca. Kalau orang mengingkari Al-Quran, mengingkari isinya, atau mengingkari ayat-ayatnya, mengingkari huruf-hurufnya, dia nggak percaya, dia bisa jatuh kafir dia kalau itu. Tapi kalau orang itu tidak mengingkari, percaya dia, cuma dia malas ngaji, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, ya, nggak pernah baca Quran, atau mungkin nggak pernah belajar Al-Quran. Nah ini juga nggak benar, nggak benar. Tapi dia nggak sampai menjadi orang kafir, enggak, ya. Dia wajib belajar Al-Quran seukuran yang wajib dia baca dalam sholatnya, seperti Fatihah. Nggak boleh, nggak bisa. Wajib hukumnya belajar Fatihah dengan benar, nggak boleh salah kalau itu. Sebagaimana wajib hukumnya belajar tahiyat misalnya, wajib, ya. Adapun selain itu maka memang tidak wajib bagi dia. Tapi alangkah ruginya orang yang tidak belajar Al-Quran. Karena Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Manusia paling bagus itu. Dia belajar Quran, manusia bagus sudah itu. Menjadi guru Quran, guru ngaji. Baik membaca, guru membacanya, guru menghafalnya tuh, guru menafsirkannya tentang maknanya, itu manusia paling baik. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Apa firman Allah? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa firman Allah Subhanahu wa taala ini? Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ayat ke-30 ini surah Al-Furqan. وقال الرسول, Rasul berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dijauhi. Dilaporkan oleh Nabi kepada Allah. Allah menceritakan Al-Quran. Quran itu mereka jadikan sesuatu yang sangat mereka jauhi. Bisa menjauhinya yaitu dia tidak mengimaninya seperti orang kafir oleh itu bilang. Bisa juga menjauhinya ini dia menjauhi, tidak mau mempelajarinya, tidak mau membacanya, atau mungkin menjauhinya tidak mau mengamalkan isinya. Semuanya menjauhi. Ya. Jadi ini termasuk kesalahan besar kita menjauhi Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu yang paling benar adalah supaya kita dekat dengan Quran. Bukan hanya anak-anak yang dekat, kita yang sudah berumur, sudah tua, bahkan semakin tua, supaya semakin dekat, semakin banyak baca Quran. Ya. Banyak baca Quran. Bahkan yang sudah tua belum bisa baca, belajar juga. Bukan hanya anak muda saja yang belajar Quran. Kita belajar baca Quran. Di rumah kita baca Quran. Kita jangan jadikan
dia sebagai kuburan, bukan tempat baca Quran. Di rumah kita baca Quran, baca surah Al-Baqarah, ya supaya syaitan lari dari rumah kita. Ya. Jadi jangan Quran itu dijauhi. Ya, sekarang ini jamaah rahimakumullah, di zaman kita ini kebanyakan manusia itu membaca HP daripada baca Quran. Manusia kebanyakan baca HP daripada Quran. Lebih banyak itu pegang HP daripada pegang Quran. Jadi ini adalah fitnah yang luar biasa. Fitnah luar biasa jemaah rahimakumullah. Bahkan sampai anak-anak kaum muslimin waktunya mereka harus belajar Quran antara maghrib dan isya. Biasanya kalau dulu maghrib isya masuk di musalla, masuk di masjid, belajar Quran, di Quran. Sekarang banyak nongkrong di pinggir-pinggir toko itu, mereka main gini. Ya. Jadi anaknya sudah dari kecil sudah diajar menjauhi Quran. Bagaimana kalau mereka dewasa? Ini tidak boleh terjadi, kita dalam menjawab kepada Allah. Ya, jadi Quran ini subhanallah dia akan memberikan syafaat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Quran, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang suka membacanya. Ashabnya yang suka menghafalnya, suka mengamalkannya, itu diberi syafaat, diberi bantuan oleh Quran itu sendiri pada hari kiamat. Ya, karena itu ya banyak tantangan kita sekarang ini, terutama dalam mendidik anak-anak. Tantangannya besar, paling besar sekarang ini adalah handphone. Walaupun handphone ini dia agak salah, dia bisa bermanfaat, dia bisa mudarat ini. Tapi mengarahkan manusia, terutama anak-anak supaya dia bermanfaat ini memang subhanallah sangatlah sulit. Ini tantangan besar bagi orang tua. Ya, sehingga orang tua sekarang mereka banyak yang tidak mau untuk menyekolahkan anaknya kalau dia tidak mondok, itu banyak. Kenapa? Karena dia diam di rumah sudah HP saja kerjanya, ngaji enggak. Entar di pondok dia harus dibuat ketat, enggak boleh ada HP. Mereka harus belajar, mereka harus ngapal, mereka harus tekun. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kita semua yang suka mendengarkan pengajian ini supaya jangan jauh dari Quran. Ya, jangan jauh dari Quran. Kalau Quran kita baca dapat pahala kita. Tapi kalau ngomong-ngomongin orang dapat dosa malahan yang banyak. Banyak menggibah gitu. Ya, tapi kalau Quran enggak ada apanya? Enggak ada salahnya, enggak ada dosanya. Kita baca lebih tinggi derajat kita di sisi Allah yang membawa kepada kebaikan. Tapi kalau yang lain kita baca ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ya kita perlu untuk berhati-hati jemaah rahimakumullah. Wallahu a'lam. Hah? Gimana? Bunyi soalnya belum tiang pahami belum Haniki. Memberikan harta yang kita cintai ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang baik. Orang-orang yang disebut al-abrar. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Apa pun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Al-Insan tempatnya. Allah berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberikan makanan yang ia cintai. Ya, memberikan makanan yang ia cintai kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang tertawan. Ini sifat-sifat al-abrar, orang-orang yang baik. Allah berfirman di awal ayat ini, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Sungguhnya orang-orang yang baik itu mereka akan minum dari gelas, ya, gelas yang campurannya, campur airnya adalah kafur. Nah, di antara sifat-sifat mereka ini adalah memberi makanan yang ia cintai kepada orang miskin, kepada yatim, dan kepada
asiran, dan kepada orang yang tertawan. Yang lain juga ada dalam surah Al-Baqarah, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Surah Ali Imran juga ada tentang orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi itu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran? Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, itu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat mereka senang, bahagia, ataupun di saat mereka susah, ya, kesulitan, dia berinfak. Yaitu sifat orang-orang yang akan mendapatkan surga nantinya. Ini disebut dalam surah Al-Imran. Dan dalam surah Al-Baqarah, apa firman Allah dalam surah Al-Baqarah? Ada juga. Hatta di awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka infakkan. Maksud infakkan di sini mereka keluarkan zakatnya. Jadi semuanya ini ya memang termasuk bagian daripada tanda-tanda orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengeluarkan harta bendanya, menginfakkannya di jalan Allah, ya. Walaupun harta itu betul-betul manusia ini mencintainya, semua orang cinta kepada harta benda yang dia miliki. Tapi sebenarnya kalau dia betul-betul mencintai harta bendanya yang dia miliki, adalah yang dia infakkan itu jadi miliknya, ya. Adapun yang dia tinggalkan itu bukan miliknya, itu milik siapa? Milik ahli warisnya. Dia meninggal dunia nanti dia nggak dapat apa-apa, kecuali kalau ahli warisnya itu menggunakan harta bendanya untuk kebaikan, ya. Mungkin anak-anak yang menggunakan kebaikan karena dia yang mengusahakannya dulu, anak-anaknya menggunakannya dalam kebaikan, maka dia dapat pahala. Tapi kalau tidak, nggak ada berdapatnya dia. Ya, dan manusia ini lebih cinta, sebagaimana sabda Nabi kita disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa kita ini sebagai manusia, yang maknanya mana hadis Nabi kita, lebih cinta kepada harta ahli waris daripada harta benda kita sendiri. Para sahabat sampai kaget, bagaimana? Pasti orang itu lebih cinta kepada hartanya daripada harta ahli warisnya. Enggak mungkin. Anaknya punya harta, masa dia dicintai, lebih cinta kepada harta anaknya daripada hartanya dia? Pasti lebih cinta kepada hartanya dia. Baru diterangkan oleh Nabi bahwa harta benda yang dia pakai, yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, yang dia zakatkan, itulah hartanya dia. Dan ya, adapun yang dia simpan itu dia tidak pakai, dia meninggal dunia, bukan milik dia, itu milik ahli warisnya. Maka kita ini lebih cinta yang untuk ahli waris kita daripada untuk diri kita sendiri. Kalau betul-betul cinta yang untuk diri kita sendiri, kita akan pakai dia, ya, untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita, yang juga pakai dia juga untuk simpanan kita buat akhirat kita. Itulah orang yang mencintai hartanya sendiri. Kalau yang disimpan-simpan itu dia cintai, itu mencintai harta ahli waris. Ya, tapi tidak banyak kita yang ke arah sana pikirannya, kecuali orang-orang yang pernah ngaji mendengarkan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan firman Allah. Jadi bukan berarti salah kita mengumpulkan harta benda, enggak, asalkan kita dapat dari yang halal, kemudian dia gunakan kepada kebaikan, lalu kalau wajib dia dizakatkan, kita keluarkan zakatnya, sudah benar sudah kita. Enggak salah kita. Silakan. Ada yang kita pakai untuk untuk menyekolahkan anak kita, ada yang kita pakai untuk membiayai
orang tua kita, ada yang kita pakai untuk mendekatkan diri kepada kerabat kita, ada yang kita pakai untuk membuatkan anak kita tempat tinggal, bagus sudah, nggak jadi masalah. Tapi maksudnya di sini ya, mana yang lebih dicintai oleh manusia, harta dia apa hartanya dia atau hartanya orang lain, jadi kalangan ahli warisnya. Tapi kita menyebutkan bahwa yang lebih dicintai oleh manusia harta ahli warisnya. Kenapa? Karena itu yang dia simpan. Ya, sekarang dia punya 100 juta. 100 juta. Taruh di bank. Diminta, ayo kita bersedekah. Orang sangat butuh itu, mau dibuatkan sumur. Misalnya, mau dibuatkan sumur karena panas nggak ada air. Gimana? Oh sudah, kalau gitu saya ngeluarin sudah 1 juta. Buatkan orang sumur. Yang bagaimana 99 juta? Enggak, biarkan ini nanti dipakai, kita pakai pada ada simpanan. Mana yang akan dia temukan sudah meninggal dunia? Yang 1 juta itu hartanya dia. Dia ikhlas mengeluarkan. Itu yang dia temukan nantinya. Yang perlu 99 bagaimana? Belum tentu. Bisa jadi dia pakai separuh, dia meninggal dunia terus. Bisa jadi enggak dia pakai sama sekali, hanya ngumpul-ngumpulkan. Dia meninggal, ahli warisnya yang makainya. Tapi itu yang paling dia cintai. Yang 1 juta sudah 1 juta. Wah, sedikit dia nggak harapkan itu. Padahal harapannya di sana sebenarnya dia dapat selamat itu dari sini pahalanya nanti. Bukan dari yang 99. 99 yang disimpan itu bukan. Justru yang diimpakkan itulah yang menyelamatkan dia. Jadi makanya kita ini sebagai manusia lebih cinta kepada harta orang lain, harta ahli waris, daripada harta untuk diri kita sendiri. Makanya kita takut untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk saling membantu, selalu nganu dengan kerabat kita. Itu agak takut. Ya kenapa? Karena cinta ini salah. Kita lebih cinta yang untuk orang belakang daripada untuk kita sendiri, untuk akhirat kita yang akan kita temukan. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita semua. Ya. Mudah-mudahan. Ya beriman kepada Allah. Orang beriman memang kalau sudah menimpakan harta bendanya, beriman. Itu tandanya kan. Maka Rasulullah bersabda, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Maksudnya bukti. Bukti dia itu kuat imannya. Makanya dia bersedekah. Kenapa berani bersedekah? Capek ini mencarinya. Oh, ini kan enggak hilang. Nanti dari kiamat kita temukan dia. Berarti ini buktinya orangnya punya keimanan lebih. Sedekah itu orang berani, ini sebagai beraninya dia bersedekah itu sebagai bukti bahwa dia adalah orang beriman kepada adanya hari kiamat, adanya pahala ditemukan di kuburnya. Adanya pahala ditemukan setelah dia dibangkitkan dari kuburnya. As-sadaqatu burhan, sabda Nabi kita. Sedekah itu adalah bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Sering sekali kita ini menjadi penakut, ya, takut. Makanya kata sebagian para ulama, orang itu kalau dia pemurah biasanya pemberani dia. Biasanya pemberani. Dengan hartanya dia nggak takut, nyawa juga nggak takut dia untuk berjuang. Tapi manusia kalau sudah dia pelit dengan harta, apalagi dengan nyawa, penakut sudah dia. Biasa pengecut dia kalau dia pelit. Nggak berani dia, perot dia. Kalau dia pelit. Jadi itu digabungkan dia. Kalau dia pemurah biasanya pemberani. Kalau dia pelit biasanya penakut. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita dalam hal ini, menambahkan kita sifat pemberani dengan nyawa kita, dengan harta benda kita di jalan Allah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit insya Allah kita saling ingatkan seperti ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita dan mudahkan kita untuk berani, ya, demi untuk menyongsong hari akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat pengajian kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita karena kita telah hadir di majelis ilmu